Hi everyone, welcome back to my channel. Bagi kalian pengguna produk skincare dari brand lokal something, tentunya kalian sudah pernah melihat atau bahkan mencoba produk sunscreen mereka. Nah, produk sunscreen mereka ini dikemas dalam berbagai bentuk. Ada yang berupa stick, ada yang berupa botol serum, dan juga ada yang berupa botol spray aerosol. Nah, aku udah pernah coba dua diantaranya, yaitu yang sunscreen stick dan juga yang color correcting sunscreen serum yang warnanya hijau itu. Nah, aku tuh belum pernah coba dan gak akan mau coba produk sunscreen mereka yang berupa spray mist gitu, karena ribet dan juga nggak terlalu menjamin apakah sunscreennya tuh merata melindungi kulit kita gitu. Nah, aku lumayan suka yang stick karena dia feels really nice on the skin, tapi yang aku kurang suka adalah dia tuh harus di-apply berkali-kali untuk mendapatkan proteksi yang maksimum gitu, karena kan beda ya sama penggunaan yang berupa serum atau krim gitu yang pakainya dua jari gitu. Nah, aku udah pernah coba dan buat video reviewnya kalian bisa klik di sini kalau mau nonton. Nah, selain itu aku juga udah pernah coba color correcting sunscreen serum mereka yang warnanya tuh kehijauan gitu, karena dia juga bisa untuk menutupi, mengcover kemerahan di kulit kita, karena color correcting sunscreen serum ini kan berwarna hijau ya. Nah, warna hijau itu bagus untuk menutupi area kulit yang kemerahan gitu. Nah, untuk full reviewnya aku udah pernah buat videonya. Kalian bisa tonton di sini, ya klik aja. Anyways, beberapa waktu lalu brand lokal something ini mengeluarkan dua produk sunscreen baru lagi. Nah, yang pertama itu ada yang berupa sunscreen gel yang dikemas dalam tube, dan juga ada sunscreen yang powder. Nah, di video kali ini aku akan membahas dan mereview sunscreen baru mereka yang berupa gel, namanya Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel dengan SPF 50+, PA+++++. Oke, jadi sunscreen gel dari something ini memiliki banyak produk claims yang akan aku tampilkan di sini. Aku bacain juga ya. Jadi dia itu 5 times advanced protection, terus 0% alkohol, 0% benzin, terus with snowflakes molecules. Jadi dia tuh kalau diaplikasikan terasa dingin gitu. Nah, terus encapsulated UV filter, jadi dapat meminimalisir iritasi dan maksimal proteksinya gitu. Nah, terus dapat melindungi kulit kita dari UVA, UVB, polusi, blue light, dan bahkan infrared, begitu katanya. Nah, terus katanya ketika diaplikasikan tuh terasa fresh dan langsung melted cair gitu di kulit kita. Terus juga katanya bakal terasa ringan dan nggak lengket. Terus juga katanya tidak akan menghasilkan white cast, non-piling, dan no residue. Nah, terus juga katanya nggak akan bikin kulit kita terlihat kusam kalau dipakai seharian. Terus juga katanya bakal terasa nyaman di kulit yang berminyak. Terus juga katanya untuk semua jenis kulit, bukan cuma kulit berminyak ya. Terus juga katanya ini cocok dipakai mulai dari 11 tahun ke atas atau remaja. Terus juga katanya ini hypoallergenic, vegan friendly, non-comedogenic certified, terus fungal acne friendly, dan juga dermatologically tested. Oke, lanjut. Aku nggak tahu apakah di bagian awal aku udah sempat sebut kalau sunscreen gel dari something ini adalah sunscreen yang mengandung organic atau chemical UV filters gitu. Nah, chemical organic UV filters yang mereka gunakan ada 3, yaitu ethyl hexyl methoxycinnamide atau nama lainnya octinoxate, terus ada butyl methoxy dibenzoylmethan atau lebih dikenal dengan avobenzone, dan juga ada octocrylene gitu. Nah, selain UV filters, mereka juga menginformasikan key ingredients dari sunscreen gel ini, yaitu Caesalpinia atau Tara spinosa fruit pot extract sebagai antioksidan, terus juga ada Helianthus anus sunflower sprout extract sebagai skin conditioning. Jujur waktu aku cari info mengenai sunflower sprout extract ini nggak ada ya, yang ada malah sunflower oil gitu manfaatnya untuk kulit gitu. Jadi ya ini kira-kira sebagai skin conditioning aja lah, tapi lebih tepatnya, lebih detailnya apa aku nggak tahu, jadi maaf banget.
Oke, sebelum masuk ke bagian review, aku mau infoin sesuatu dulu. Mohon maaf kalau lightingnya agak gelap sedikit karena di luar mendung banget dan aku ada jendela ya, jadi maaf banget. Nah, sekarang aku akan masuk ke bagian review, mulai dari packagingan dulu ya. Kalau soal warna, ini udah ciri khas warna sunscreennya Something ya. Pasti produk-produk sunscreen Something tuh pasti warnanya kayak ada warna kuning, biru, oranye gitu. Nah, terus aku baru sadar banget ternyata packaging topi ini tuh semi transparan loh. Jadi kalau kita arahin kayak ke sumber cahaya gitu tuh kelihatan kalau isinya tuh masih sisa berapa banyak gitu loh. Dan aku beneran baru sadar tadi banget. Dan ini bagian tutupnya kayak flip gitu, bukan yang diputer. Nah, terus waktu kalian tuang ke tangan tuh, yang pertama kali aku notice tuh bukan konsistensinya tapi wanginya. Ini tuh wanginya lumayan kenceng, kayak wangi manis permen sugus rasa anggur gitu. Nah, sebenarnya aku berharap Something tuh kalau ngeluarin produk sebisa mungkin meminimalisir wanginya gitu. Kalau bisa nggak ada wanginya sama sekali, karena aku notice tuh banyak produk skincare Something tuh pakai wewangian. Aku tahu itu cuma untuk experience usernya aja enak, tapi aku pribadi dan orang-orang yang nggak terlalu suka wewangian di produk skincare, sebenarnya ini termasuk kenceng wanginya gitu. Nah, selain wanginya, aku nggak mau bahas wanginya lagi deh. Nah, konsistensinya ini tuh dia sebenarnya di mata aku tuh lebih kayak gel lotion. Walaupun dia namanya gel ya, tapi dia tuh nggak yang kental padat kayak gel gitu, tapi dia juga nggak creamy banget gitu, dan dia juga nggak yang runny cair seperti air. Jadi menurut aku dia tuh konsistensinya lebih kayak gel lotion gitu. Nah, terus dia gel lotionnya warna putih. Nah, mengenai warnanya akan aku bahas nanti gitu. Nah, terus dia kan tadi klaimnya dia menggunakan teknologi snowflakes molecules gitu kan, supaya terasa dingin. Nah, pas aku coba tuang di tangan aku aja tuh terasa agak dingin gitu loh, gitu. Nggak harus nunggu ditemplokin di muka, tapi pas dituang ke tangan tuh terasa agak dingin. Bukan yang dingin banget kayak fresh mint gimana, tapi cuma kayak agak dingin aja gitu loh. Nah, terus apakah rasa dinginnya bertahan seharian? Enggak, jadi cuma pas kalian kontak ke kulit aja gitu baru terasa agak dingin gitu. Pas harian sih udah nggak berasa dingin lagi gitu sih menurut aku. Nah, terus kan tadi aku bilang dia tuh gel lotionnya warna putih ya gitu. Nah, pas aku coba olesin ke kulit aku, dia tuh ternyata lumayan susah di blend, entah kenapa gitu. Nah, terus waktu aku coba blend tuh aku sempat agak panik karena dia susah di blend gitu kan. Jadi dia tuh beneran pas aku blend tuh warnanya tuh masih yang kayak putih gitu loh. Kayak aku mikir, wah ini kayaknya bakal white cast banget nih, padahal kan mereka klaimnya no white cast kan. Nah, aku tapi nggak mau buru-buru ngejudge, jadi aku tetap sabar gitu ngeblend. Dan ternyata setelah selesai di blend tuh dia warnanya menyatu dengan kulit gitu. Jadi kalian waktu nyobain sunscreen gelnya tuh jangan panik, jangan buru-buru ngejudge kalau dia bakal bikin white cast. Kalian pokoknya sabar aja, ngeblendnya bener-bener sabar banget gitu. Nah, terus waktu hasil awalnya tuh dia kelihatan kayak glowing banget, tapi setelah lama-kelamaan dia tuh hasilnya lebih kayak skin like finish, kayak kulit kita tapi lebih sehat gitu, karena ada kayak subtle glow-nya gitu. Oke, karena di luar sudah hujan, aku yakin kalian mendengar suara rintik-rintik hujan di video ini. Aku akan cepetin sedikit nge-reviewnya. Nah, jadi bagaimana sih hasilnya dan feelsnya di kulit aku? Nah, dia kan tadi claimsnya banyak banget kan. Nah, sepengalaman di kulit aku tuh dia tidak menghasilkan white cast, terus dia juga tidak terasa lengket, dan dia tuh juga terasa sangat ringan. Terus dia juga no piling dan no residu juga gitu. Nah, no piling tuh maksudnya ketika kita pakai tuh pas kita gosok-gosok gini, pas ngeblend dia tuh enggak bikin kayak gumpalan, kayak bekas daki penghapus gitu loh. Nah, itu istilahnya piling. Tapi kalau di sunscreen gel ini dia nggak bikin piling ketika diaplikasikan. Nah, piling itu tuh sebenarnya bisa terjadi kalau produk skincare yang kita pakai itu mengandung banyak silikon atau dimetikon gitu. Nah, tapi pas aku lihat ingredients listnya tuh
sunscreen gel ini tidak mengandung silicone based ingredients gitu, jadi dia nggak bikin peeling gitu. Nah, biar kelihatan kan. Nah, terus mengenai klaim no residue, aku sebenarnya nggak ngerti sebenarnya no residue itu maksudnya apa, tapi nggak ada residu pas aku pakai ini. Terus juga dia tidak terasa dan tidak terlihat berminyak, padahal kan dia oil based product ya. Nah, tapi tetap aja karena dia oil based product, jadi pas aku lihat tanganku yang aku pakai untuk pakai sunscreennya tuh memang terlihat agak berminyak, tapi ya cuma di tangan aku aja gitu, di muka aku sih nggak kenapa-kenapa gitu. Nah, terus yang aku notice waktu aku pakai ini adalah dia lumayan terasa hydrating gitu, tapi nggak yang menghidrasi banget melembabkan gimana gitu. Jadi dia cuma kayak agak hydrating aja gitu. Nah, karena sunscreen ini agak hydrating, jadi aku setiap nyobain ini tuh aku nggak pakai moisturizer sebelumnya. Jadi setelah cuci muka aku tuh langsung skip moisturizer dan langsung pakai sunscreen ini. Oke, tadi tuh hujannya sempat deras banget, daripada suara hujannya kedengeran banget di video, jadi aku tadi sempat istirahat dulu nungguin hujannya reda. Dan sekarang karena udah lumayan reda hujannya, jadi aku lanjut aja ya, karena ini part terakhir di bagian reviewnya. Nah, ini kan klaimnya nggak akan bikin kulit kita terlihat kusam setelah dipakai seharian. Jujur selama ini aku nyobain sunscreen dari berbagai merek tuh nggak pernah kepikiran kalau sunscreen itu bisa bikin kulit kusam, karena tidak pernah terjadi di kulit aku gitu. Jadi setiap aku ngelihat review orang lain katanya sunscreen dari brand ini bikin kulitnya kusam, aku mikir kusamnya tuh kayak gimana, karena aku tuh nggak pernah melihat itu terjadi di kulit aku gitu. Nah, kalau untuk sunscreen gel dari Something ini aku tuh pakai seharian, dia nggak bikin kulit aku terlihat kusam, karena at the end of the day tuh kulit aku kayak terlihat ya biasa-biasa aja gitu, kayak waktu pagi-pagi aku skincarean gitu, jadi nggak ada perbedaan gitu. Nah, terus ini part yang paling penting, kalian pasti kepo kan apakah sunscreen gel ini bikin perih ketika diaplikasikan di area sekitar mata, terutama di bagian kelopak mata. Jujur pas aku baca-baca review dari content creator lain dan juga dari skin influencer tuh, mereka tuh ngetes ini sampai bercucuran keringat tuh katanya nggak bikin perih gitu. Nah, tapi entah kenapa kejadiannya malah unik di kulit aku gitu. Jadi di area kulit sekitar mata kiri aku tuh nggak bikin perih, tapi somehow di area sekitar mata kanan aku tuh malah terasa agak perih ketika aku pakai si sunscreen gel ini gitu. Tapi perihnya tuh kayak cuma beberapa detik, tapi habis itu udah gitu loh, nggak yang perih banget sampai nangis, enggak, tapi kayak sedikit perih terus udah gitu. Tapi cuma terjadi di area kulit sekitar mata aku, kayaknya emang yang sebelah sini area kulitnya mungkin lebih sensitif kali ya gitu, aku nggak tahu. Nah, terus aku udah cobain ini semingguan lebih dan syukurnya alhamdulillah dia nggak bikin breakout. Aku seneng banget karena selama ini aku kayak cobain sunscreen banyak yang feelsnya enak banget di kulit aku, tapi sering nggak cocok gitu. Jadi aku tuh nyobain berbagai jenis produk skincare tuh, aku paling sering nggak cocok tuh ketika nyobain sunscreen gitu. Nah, untungnya alhamdulillahnya si sunscreen gel dari Something ini tuh dia nggak bikin breakout kulit aku gitu. Apa mungkin karena encapsulated UV filternya ya, karena mereka kan klaimnya UV filternya tuh kayak encapsulated gitu, jadi minim iritasi gitu. Aku nggak tahu apakah karena teknologi itu atau emang overall formulanya tuh nggak bikin breakout kulit aku gitu. Nah, segitu aja review aku mengenai Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel dari brand lokal Something dengan SPF 50+ PA++++. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!